wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Yuyun Wahyunovi Dewi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di fungsi kuadrat materi kelas 9 semester 1, yaitu KD 3.3. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian kuasai setelah pertemuan ini, yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik, serta KD 4.3, yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Ini adalah part 2 alias pertemuan kedua kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah menentukan fungsi kuadrat dari beberapa kondisi. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat dari berbagai kondisi. Nah, kita bisa menentukan bagaimana fungsi kuadrat kalau kita memiliki beberapa kondisi. Yang pertama, jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda, kemudian jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan yang terakhir, jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Nah, sebetulnya ini bisa titik potong sumbu X atau sumbu Y ya. Oke, kita lanjutkan yang pertama, bagaimana menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik yang berbeda. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Terlebih dahulu kita akan coba lihat bagaimana grafiknya di bidang kartesius. Yuk, kita gambarkan satu-satu titiknya. Negatif 1, negatif 1 berarti di sini ya. 0,4 berarti ada di atas, dan 1,5 ada di sebelah sini. Dari ketiga titik ini, kalau kita hubungkan menjadi sebuah kurva, bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan menghitung apa fungsi kuadrat yang kurvanya berbentuk seperti ini. Oke, kita langsung jawab. Nah, caranya yang pertama kita akan mensubstitusikan semua titik tersebut ke bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu apa? Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dimana syaratnya tetap a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah mempunyai 3 titik yang berbeda. Apa saja titiknya? Yang pertama adalah negatif 1, negatif 1, kemudian 0,4, dan yang terakhir adalah 1,5. Jadi kita akan mensubstitusikan semua titiknya ke bentuk umum fungsi kuadrat. Tipsnya kita cari yang ada nolnya dulu untuk substitusi, yaitu titik ini ya. Oke, sekarang kita substitusi 0,4 ke bentuk umum, yaitu Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, 0 di sini menunjukkan nilai x, 4 menunjukkan nilai y. Yuk kita masukkan y-nya 4, ganti y-nya dengan 4, kemudian x-nya ganti dengan 0. Artinya di sini setiap ketemu x kita ganti dengan 0, tetap dikuadratkan ditambah b dikali 0 baru ditambah c. Nah, ini hasilnya jadi 4 sama dengan 0 ditambah 0, perkalian 0 pasti jadi 0, ditambah c. Hasilnya 4 sama dengan 0 tambah 0 tambah c, pasti hasilnya c. Artinya kita peroleh c-nya sama dengan 4. Oke, ini kita simpan dulu ya. Selanjutnya kita ke titik negatif 1, negatif 1. Nah, boleh kalau kita mengerjain 1,5 dulu juga boleh ya, sama saja. Ya, kita substitusikan ke bentuk umumnya lagi, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita ganti, ini adalah nilai x, yang ini adalah nilai y. Masukkan y-nya dengan negatif 1, x-nya ganti dengan negatif 1 juga semuanya. B dikali negatif 1. Nah, C-nya karena kita sudah peroleh 4, langsung ganti dengan positif 4 ya, karena ini positif, di sini tandanya juga positif. Oke, sekarang kita sederhanakan, hitung negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1 kali A tetap A. B dikali negatif 1 jadi min B plus
Nah, berarti kita peroleh A min B nya berapa nih? Ya, min 1 plus 4 pindah ruas, akibatnya jadi negatif 4. Nah, kita lanjutkan. Artinya kita peroleh A min B nya sama dengan, nah berapa nih? Negatif 1, negatif 4. Utang 1000, utang lagi 4000, utangnya jadi nambah banyak, yaitu utang 5000. Nah, ini adalah persamaan pertama kita simpan dulu. Lanjutkan substitusi titik yang terakhir, yaitu 1,5. 1,5 kita substitusikan juga ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana satunya adalah X dan 5 itu adalah Y. Ganti langsung 5 dengan A, X nya dengan 1 kuadrat ditambah B dikali X nya 1 ditambah C nya tadi 4. Kita peroleh 5 sama dengan 1 kuadrat kali A jadi A ditambah B kali 1 tetap B ditambah 4. Akibatnya kita punya A plus B. 5 plus 4 pindah ruas jadi min 4. 5 min 4 itu 1. Kita balik boleh. A plus B berarti sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kalian tentu sudah belajar SPLDV. Kita tinggal eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Hasilnya jadi A min B sama dengan min 5. Kemudian A plus B sama dengan 1. Nah, kita jumlahkan saja supaya B nya habis ya. Habis A ditambah A jadi 2A sama dengan negatif 5 tambah 1 hasilnya negatif 4. Artinya kita peroleh A nya sama dengan negatif 4 dibagi 2. Jadi A nya sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana cara mencari B nya? B nya tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan aja ya. Misal kita ambil A plus B yang sama dengan 1, persamaan yang kedua. Ganti A nya dengan negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Berarti B nya nanti akan kita peroleh 1 negatif 2 pindah ruas jadi plus 2. Nah, B nya kita peroleh sama dengan 3. Oke, di sini kita sudah punya nilai A, B, C secara lengkap. Nah, mana A nya? Kita punya A, kita punya B, kita punya C. Oke, berarti kita kembali substitusi ke bentuk umum. Artinya kita peroleh fx sama dengan ax kuadrat. A nya negatif 2. Jadi negatif 2x kuadrat plus bx. B nya 3. Berarti plus 3x plus C. C nya 4. Berarti plus 4. Nah, ini adalah persamaan dari fungsi kuadrat. Ya, oke, kita lanjutkan ke kondisi yang kedua. Menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, supaya lebih jelas langsung saja ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik potong sumbu X di negatif 2,0 dan 3,0 serta titik potong sumbu Y di 0,3. Nah, supaya ada gambaran, kita lihat dulu sketsa grafiknya. Bentuknya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mencari fungsi kuadratnya melalui perhitungan. Oke, kita langsung saja. Kalau tadi jika diketahui 3 titik yang berbeda, kita substitusikan ke bentuk umum ya. Nah, ini kondisi yang kedua, diketahuinya adalah tipot sumbu X dan tipot sumbu Y. Oke, nah tipot sumbu X nya tadi di titik negatif 2,0 dan 3,0, sedangkan tipot sumbu Y nya di titik 0,3. Nah, karena kondisi yang kedua berbeda, ini pun rumusnya juga yang akan kita substitusikan berbeda. Jadi kalau diketahui tipot sumbu X, sumbu Y, kita masukkan ke Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, X1 dengan X2 ini adalah akar-akarnya kalau kita buat jadi persamaan kuadrat. Nah, atau
kalau di soal ini terlihat dari titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Artinya di sini kita punya ini adalah X1, 3 itu adalah X2. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan dulu ke bentuk umum yang di atas. Jadi kita punya Y sama dengan A dikali X dikurangi X1-nya tadi negatif 2. Hati-hati ya, X dikurangi X2-nya adalah 3. Nah, oke, kita sederhanakan jadi Y sama dengan A dikali X ditambah 3 dikali, oh maaf ini bukan 3 ya, tambah ya, X ditambah 2 ya, negatif, kalau negatif positif. Nah yang ini baru X dikurangi 3. Nah sekarang permasalahan kita tinggal ada di nilai A. Kita tidak tahu berapa nilai A. Nah supaya kita tahu nilai A, kita gunakan titik potong terhadap sumbu Y. Nah 0 itu sebagai X dan Y nya adalah 3. Kita coba substitusikan titik 0,3 ke bentuk di atas. Artinya Y-nya kita ganti dengan 3, berarti ini jadi 3 sama dengan A dikali X-nya kita ganti dengan 0, masukkan ke sini 0, 0 ditambah 2 dikali negatif 0 negatif 3. Jadi kita peroleh 3 sama dengan A dikali 2 dikali negatif 3. Ya, lanjutkan ke atas, ini hasilnya jadi berapa? 3 sama dengan A dikali negatif 6. Oke, A-nya kita peroleh 3 dibagi negatif 6, atau A-nya sama dengan negatif, sederhanakan dibagi 3 atas dan bawah jadi 1/2. Nah sekarang kita tinggal melengkapi bentuk umumnya. Y sama dengan substitusi ke sini ya. Oke, A-nya negatif 1/2 dikali X ditambah 2 dikali X dikurangi 3. Nah ini adalah fungsi kuadratnya. Oke, bentuk yang ketiga adalah menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Oke, contoh soalnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik puncak negatif 1,3 dan titik potong sumbu Y 0,1. Nah, ini sketsa dari grafiknya. Karena titik puncak berarti di sini ya, karena titik puncak itu terdiri dari X puncak dan Y puncak, atau X puncak itu sama juga dengan XS. Apa XS? Ya, sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya di angka negatif 1 ya. Sumbu simetrinya negatif 1. Artinya kita coba pakai yang warna lain supaya terlihat. Oke, nah di sini kalau ini akan sebagai sumbu simetri ya. Nah, artinya kalau titik ini kita cerminkan, nanti hasil cerminannya ada di mana? Pasti di sini ya. Nah, kalau ini tadi koordinatnya adalah 0,1, berarti yang di sini kira-kira koordinatnya berapa? 1. Ya, ini min 1 ke 0, 1 langkah. Berarti ini 1 langkah ke kiri. Negatif 2. Yang titik puncak tadi kita juga sudah punya negatif 1,3. Nah artinya kita punya 3 buah titik yang melalui kurva tadi. Yang pertama titik puncaknya yaitu negatif 1,3, kemudian titik yang diketahui 0,1 dan sebuah titik hasil pencerminan 0,1 yaitu negatif 2,1. Nah ini cara perhitungannya tinggal sama seperti kondisi yang pertama tadi, substitusi ke bentuk umum sehingga nanti kalian akan peroleh bentuk fungsi kuadratnya adalah negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Nah ini silahkan kalian coba. Kalau kalian sudah bisa mendapatkan hasilnya sama, berarti kalian sudah memahami ini. Ya, oke, itu saja yang bisa kita bahas kali ini untuk KD 3.3 dan 4.3. Terima kasih, semoga bisa dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.